Bahlil Lahadalia ni agak terlambat mikir kelihatannya. Kalau pilih-pilih sekarang ini Bahlil tinggal di kota Jakarta dengan tinggal di IKN dalam kondisi sekarang, kita yakin bahwa akal sehatnya akan mengatakan lebih enak tinggal di Jakarta. Tidak ada urgensinya Bahlil ini mengatakan bahwa cocoknya si Caimin jadi gubernur atau wakil gubernur DKI. Tidak ada itu tersinggung orang PKB jadinya itu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dengan saya Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang menurunkan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia sepertinya mempersoalkan pernyataan Caimin Muhaimin Iskandar, Cawapres, tentang IKN. Caimin mengemukakan pernyataan tentang IKN dan itu tampaknya yang dikomentari oleh Bahlil Lahadalia. Kita baca beritanya. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Bahlil sindir Caimin soal IKN, lebih cocok jadi Wagub Jakarta. Berita ini hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Surabaya, CNN Indonesia. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang Ibu Kota Nusantara IKN. Hal itu dikatakan Bahlil saat deklarasi Pilar 08 untuk pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Minggu 3 Desember. Awalnya, Bahlil menyebut ada cawapres belum terpilih menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah nyaman tinggal di Jakarta, lalu merasa tiba-tiba disuruh pindah ke hutan. Ada calon wakil presiden juga menyampaikan bahwa kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan, kata Bahlil di hadapan relawan. Bahlil kemudian menyebut pemikiran dan pernyataan itu menunjukkan cawapres tersebut lebih layak jadi gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta saja. Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden, ujarnya. Bahlil juga mengatakan pernyataan itu adalah pemikiran yang tak konsisten. Pasalnya PKB yang diketuai Caimin merupakan salah satu fraksi yang mendukung terciptanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat kerana PKB adalah partai terdepan yang mendukung IKN lewat pembuatan undang-undang itu, ucapnya. Tak hanya itu, Bahlil yang dinobatkan jadi Ketua Dewan Pembina Pilar 08 ini juga menyindir Capres Anies Baswedan yang dinilainya akan mengkaji ulang undang-undang IKN. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan mengubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang IKN, ujarnya. Katanya, menurut versi dia, IKN yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Tambahnya,
Sebaliknya, menurut Bahlil, IKN justru jadi upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kata Bahlil, membangun Indonesia harus dilakukan secara merata, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan hal itu diawali dengan IKN di Kalimantan. Jadi kalau ada capres yang tidak setuju, kita ubah atau kita pindahkan ibu kota ke IKN, maka capres tersebut tidak ingin Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berpikir yang menyesatkan, kata dia. Akhir-akhir ini kubu pasangan Amin kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung Amin di Pilpres 2024. Anies menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies menganggap pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, tetapi justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah di sekitarnya. Menurut dia, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah. Terpisah, Caimin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali. Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan. Ntar dulu, itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana per hari ini, kata Imin. Sahabat BN, kita melihat Bahlil Lahadalia ni agak terlambat mikir kelihatannya. Kalaulah dulu dia mikir untuk maju menjadi capres atau cawapres lebih bagus. Jadi kalimat-kalimat yang dilontarkannya kepada cawapres Caimin dan capres Anies itu levelnya adalah level kalimat seorang capres atau cawapres, bukan seorang menteri yang sebentar lagi akan demisioner. Jadi harusnya Bahlil dulu jadi capres atau cawapres saja. Atau sudah berusaha Bahlil dulu untuk jadi capres-cawapres, tapi partai tidak ada yang dukung atau tidak ada yang usung. Bisa jadi. Tetapi sebaiknya Bahlil merem sedikit menjadi orang yang seperti capres-cawapres. Siapapun mungkin akan mengatakan bahwa sekarang itu tidak layak ditempati oleh seorang pejabat negara, katakanlah ke menteri. Jangankan capres-cawapres, menteri saja yakin kita merasa tidak layak dia tinggal di lokasi IKN sekarang itu. Caimin kan mengatakan untuk kondisi sekarang. Saya yakin Bahlil sendiri agak enggan tinggal sekarang. Kalau disuruh dia sekarang tidur, bawa anak-anaknya, bawa istrinya sekarang tinggal dia di IKN sekarang itu, dalam kondisi sekarang, kita yakin Bahlil juga tidak akan mau. Kalaupun mulutnya mengatakan mau, kita yakin hatinya tidak mau tinggal di sana. Kalau pilih-pilih sekarang ini Bahlil tinggal di kota Jakarta dengan tinggal di IKN dalam kondisi sekarang, kita yakin bahwa akal sehatnya akan mengatakan lebih enak tinggal di Jakarta. Dan itulah yang disampaikan Caimin. Kok dikatakan pula dia menyesatkan? Kita jadinya tertawa geli melihat pernyataan Bahlil ini yang mengatakan cocoknya si Caimin itu jadi gubernur atau wakil gubernur DKI, bukan jadi cawapres. Memangnya dia itu masuk dari partai Bahlil? Tidak, dia dari partai PKB. Partai PKB partai dia. Ngapain Bahlil mengatakan harus dia jadi capres yang cocoknya dia jadi wakil gubernur atau gubernur DKI? Apa dasarnya? Oh, dia menyebut senang tinggal di DKI, dia jadi gubernur DKI. Banyak penduduk DKI yang senang tinggal di DKI, dia tidak gubernur DKI.
tidak wakil gubernur DKI. Bahlil sekali lagi kalau ditanya kepada Bahlil sekarang, mana enakan Bahlil sekarang ini tinggal di IKN sana dibandingkan di Jakarta? Kita yakin Bahlil akan lebih senang tinggal di Jakarta sekarang ini. Kalau tidak, kalau Bahlil mengatakan lebih senang dalam kondisi sekarang ini tidur tinggal di IKN sana dibandingkan di Jakarta, dipertanyakan akalnya itu. Tidak ada urgensinya Bahlil ini mengatakan bahwa cocoknya si Caimin jadi gubernur atau wakil gubernur DKI. Tidak ada itu. Itu tersinggung orang PKB jadinya itu kalau begitu. Ada urusan apa dengan Bahlil kalau Caimin jadi capres? Ada urusan apa? Apa urusan Caimin atau PKB dengan Bahlil? Kalau dikatakan dia cocoknya jadi wagub DKI, jadi gubernur DKI. Oh, mengenai dulu PKB kan mendukung undang-undang IKN. Sekarang tidak. Kita yakin kalau situasi politik waktu pembentukan undang-undang IKN itu dulu seperti suasana politik sekarang ini, ragu kita akan bisa 93% itu anggota DPR di Senayan itu akan menyetujui undang-undang IKN itu. Ragu kita 8 fraksi di DPR sekarang itu akan menyetujui undang-undang IKN itu. PDIP saja yang partai pengusung utama Jokowi, kita tidak begitu yakin akan setuju kalau situasi politik seperti sekarang. Apalagi PKB, apalagi Partai Nasdem. Jadi tidak mengejutkan kalau dulu banyak partai, 8 partai atau PKB mendukung. Coba sekarang batalkan undang-undang itu, sekarang bentuk kembali. Coba dalam situasi politik seperti sekarang. Oh, tentang Anies, nanti kalau dia jadi presiden, kalau dia nanti bisa meyakinkan DPR untuk merevisi undang-undang IKN itu, apa salahnya? Rezim sekarang saja merevisi undang-undang KPK yang nyata-nyata para pakar masyarakat sipil mengatakan revisi undang-undang KPK itu melemahkan KPK. Jalan juga. Oh, dikatakan itu inisiatif DPR. Kan bisa saja semua itu dilakukan kalau dilakukan dengan cara politis. Di atas tangan itu bisa DPR yang punya inisiatif. Tapi di bawah tangan belum tahu. Ini kan politik semuanya. Undang-undang itu produk politik. Jadi Bahlil dalam kondisi seperti sekarang hendaknya jangan ikut-ikutan pula memukul-mukul capres-cawapres yang maju sekarang ini. Sebenarnya dari segi undang-undang mungkin tidak salah, tapi dari segi etika dan moral dia membentuk relawan 08 itu, kalau kita lihat dari segi etika dan moral itu rasanya sudah janggal itu. Seorang menteri yang pejabat negara mendirikan relawan untuk anak presiden pula yang maju. Coba. Oh, dibilang kan tidak ada salah, kan tidak ada undang-undang. Iya benar, tidak salah, tapi etiknya itu tidak baik gitu. Hanya saja sekarang memang kita di negeri ini, para pejabat kita sulit untuk mencari yang mengindahkan etik itu. Itu saja sulit, bukan tidak ada, tapi gak sulit mencarinya. Yang mengindahkan etik. Coba lihat berapa orang menteri sekarang yang bentuk relawan seperti Bahlil. Tidak ada kan? Rasa-rasanya belum ada. Hanya Bahlil
Bahlil seakan-akan dia itu tidak pejabat negara, tapi masyarakat sipil atau seorang aktivis yang menjadi relawan. Mungkin dia berpikir kalau saya bentuk relawan untuk anaknya presiden kan tidak akan dia apa-apain. Tetapi secara etika dan moral kurang pas itu. Kalau Bahlil beralasan, saya kerja sana tidak mengganggu jam kerja. Tahu tidak Bahlil? Jabatan menteri itu di pundak Bahlil itu 24 jam. Kalau tidak 24 jam, mengapa mobil dinas bisa dipakai 24 jam? Mengapa rumah bisa dipakai 24 jam? Mengapa sebutan menteri kepada dia itu bisa dipergunakan 24 jam? Kalau Bahlil sedang sakit, siapa yang sakit sekarang? Menteri Bahlil. Kalau Bahlil sedang tidur, yang tidur sekarang siapa? Menteri Bahlil. Kalau Bahlil sedang kemana di Amerika misalnya, siapa sekarang yang sedang di Amerika tuh? Menteri Investasi Bahlil. Bahlil sekarang hari libur, hari Minggu, sedang meresmikan relawan 08 untuk mendukung Gibran. Apakah bisa dikatakan sekarang yang Bahlil yang pergi ke Jawa Timur, ke Surabaya itu meresmikan relawan 08 itu bukan Bahlil yang menteri? Nggak bisa dikatakan itu. Pasti orang mengatakan Bahlil mana? Bahlil yang menteri investasi. Nggak bisa dipisahkan itu. Tapi bagaimanapun Bahlil sekarang kan berdiri di posisi yang sedang berkuasa. Apapun dilakukannya bisa jadi tidak ada persoalan. Tetapi secara etik rakyat melihatnya itu kurang pas. Jadi hendaknya kalau Bahlil memang mau menghantam-hantam capres yang lawan politiknya, anak bosnya, harusnya sabar Bahlil menjelang tahun 2029 nanti maju. Maju jadi capres atau cawapres. Kalau sekarang selaku menteri yang pejabat negara, undang-undang mungkin tidak ada yang melarang, tapi etika agak sedikit melihat kurang pas. Nanti lama-lama bisa dikatakan Bahlil ini oleh publik pengambil muka. Ingin mengambil muka kepada Presiden Jokowi. Mulai dulu kita melihat Bahlil untuk menyarankan 3 periode juga dia. Itu acara HIPMI, acara apa itu dulu tuh? Dia juga yang bersorak duluan. Jadi tidak usahlah cara-cara begitu dikemukakan. Dan tidak perlu Bahlil seperti capres-cawapres pula. Ikut pula menyerang capres dan cawapres yang bukan yang dia dukung. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.